haleluya, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, amin. Kita semua masih boleh sampai hari ini kita berdiri tegar, kita boleh diberikan kesehatan. Mungkin yang ada penyakit, tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu sembuhkan, amin. Yes, Tuhan amin. pasti mempunyai segala cara yang tidak akan kita ketahui, karena Dia satu-satunya yang bisa dan sanggup untuk melakukan mukjizat, amin. Amin. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Sebentar lagi kami akan siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami mau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu menuntun dan membimbing kami agar kami tetap berada di jalan yang terang Tuhan, bersama dengan-Mu, sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami semuanya hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat semua yang terkasih, saya mau menyapa. Mari kita sebutkan shalom dan haleluya dengan semangat, amin. Mari kita mulai shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian bersama-sama. Kita mau pujian ini mengharukan dan menyenangkan hati Tuhan, amin.
kita duduk dengan tenang, kita ambil posisi terbaik, kita ambil posisi ternyaman. Sebab sebentar lagi kita akan mulai masuk dalam sesi penyembahan kita. Saya minta semua jemaat bisa duduk dengan tenang. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan, fokuskan untuk semua kepada Tuhan kita. Amin. Setiap hidup kita harus terus belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Apapun yang terjadi, permasalahan yang ada, mungkin kebahagiaan, kedamaian, sukacita dan duka cita, semuanya pasti kita lewati dalam hidup. Tapi di sana kita tetap harus bersyukur dan selalu bersyukur. Itulah Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Sebab itu adalah kunci kehidupan kita yang Tuhan berikan juga kepada kita. Mari kita angkat pujian yang bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
kepadamu, dan ku selalu bersyukur kepadamu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari kita gunakan kesempatan kali ini. Jika kita hari ini lupa untuk bersyukur, mari kita tetap ucapkan bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, sekarang ini dan detik ini. Kita katakan, Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur atas segala-galanya, Tuhan. Oh, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, ku mau bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Kau mengizinkan kami untuk boleh memuji dan menyembah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk boleh menerima setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, biarlah setiap firman yang dikeluarkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan setiap kita. Ada sukacita damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupan setiap kita. Puji syukur kita masih dipertemukan pada hari Jumat ini untuk kita bisa memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Segala kebaikan-Mu kami rasakan, segala berkat-Mu kami terima dengan luar biasa Tuhan. Sukacita damai sejahtera yang Kau tinggalkan untuk setiap kami Tuhan
terpelihara dalam hati setiap kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan, supaya firman yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi akan berakar berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah perubahan menuju kemenangan. Perubahan menuju kemenangan. Saya mau beritahu, bicara perubahan tidaklah mudah. Satu kata, perubahan, mudah diucap, tapi sulit untuk kita lakukan. Saya sendiri menyadari, perubahan tidaklah mudah. Lebih mudah merubah sesuatu dari yang baik menjadi yang tidak baik, daripada merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, kalau saudara sering nonton misalnya History Channel, National Geographic misalnya, ketika ada orang merubuhkan gedung pencakar langit, gedung yang tinggi ada 40 lantai, ngebangunnya itu butuh tahunan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ngerubuhinnya waktu hanya beberapa menit saja. Mereka pakai alat peledak, mereka pakai alat berat, hitungan menit rubuh bangunan 40 lantai. Tapi kalau harus membangun, butuh waktu tahunan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidaklah mudah. Bicara perubahan tidaklah mudah. Tapi malam-malam hari ini saya mau katakan, Tuhan mau kita berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan menuju kemenangan. Perubahan bukan untuk menuju kehancuran, tapi perubahan menuju kemenangan. Susah, iya, tapi bukannya tidak mungkin kita bisa lakukan semua. Perubahan itu perlu, dan perubahan itu mungkin, dan perubahan menuju kemenangan. Seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali, saya mau ambil contoh sedikit. Orang Kristen sering dikatakan seumpama seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali sifatnya menunggu badai. Dia tidak lari ketika ada badai. Dia tidak terbawa badai, tapi dia menunggu badai supaya apa? Supaya Raja Wali bisa terbang lebih tinggi lagi. Ketika Raja Wali terbang biasa, dia terbang santai. Tapi ketika ada badai, ketika itu juga dia merubah bentuk formasi terbangnya. Mungkin dari tadi dia mengepak santai, dia tiba langsung mengepak dengan sangat kuat. Dia kencangkan ototnya, dia terobos badai sampai ke tempat yang lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu burung Raja Wali selalu bersarang di gunung-gunung tinggi, karena memang itulah habitatnya. Kita juga seperti orang percaya, kita harus seumpama burung Raja Wali, terbang tinggi, mengatasi badai. Masalah bukan membuat kita berubah menjadi pengecut. Masalah bukan membuat kita berubah menjadi pecundang. Tetapi masalah adalah perubahan menuju kemenangan, menuju berkat yang berlimpah-limpah. Seperti kita menyiapkan hidup kita untuk dicurahkan anggur yang baru, berkat yang baru. Firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31. Perikop ini bicara tentang Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Dikatakan begini, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali, burung yang spesial, yang sering dibicarakan di firman Tuhan. Katakan, oh anak-anak Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali. Burung Raja Wali beda sama burung betet. Kalau burung betet, saudara tahu burung betet nggak usah ada angin. Kadang-kadang tukang tahu bulat lewat aja, betet ketakutan. Betet bisa lari-lari, bisa terbang gak karuan. Kaget burung betet. Tapi orang Kristen seumpama burung Raja Wali, kita bukan seperti burung betet. Kalau burung Raja Wali ada masalah, saatnya aku terbang tinggi. Ada persoalan, saatnya aku menang bersama dengan Tuhan. Itu burung Raja Wali. Nah, Tuhan mau kita berubah untuk dapat menghadapi kondisi yang sulit, kondisi yang sukar, supaya kita keluar sebagai pemenang. Tuhan mau kita berubah untuk meraih kemenangan itu. Berubah untuk mendapatkan kemenangan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Nah, Tuhan mau kita berubah dalam
menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit agar kita keluar sebagai pemenang. Tuhan rindu mencurahkan berkat yang baru. Masalah terjadi supaya kita mendapat berkat yang baru di kedepannya. Masalah Tuhan siapkan bukan untuk membuat kita semakin jatuh terperosok. Kalau saudara ingat, murid-murid pernah 2 kali kapal yang membawa mereka menyeberang itu dihantam badai, dihantam angin. Pertama kali mereka ketakutan. Mereka bangunin Yesus. Mereka bilang, aku akan mati, kita semua akan mati. Mereka ketakutan, mereka harus bangunin Yesus. Tetapi kondisi kedua beda dengan kondisi pertama. Kondisi kedua memang mereka masih ketakutan. Tetapi salah seorang dari mereka, yaitu Petrus, mereka bilang sama Petrus nggak minta Tuhan untuk meredakan angin, karena Petrus tahu Tuhan sanggup meredakan angin. Tapi Petrus minta yang lebih besar daripada itu. Petrus minta kemuliaan daripada Tuhan, sehingga Petrus mau Tuhan berikan kemampuan kepadanya untuk bisa berjalan di atas badai, untuk bisa mengatasi badai itu. Nah, Tuhan mau masalah ini menjadi pengalaman baru untuk setiap kita, supaya kita bisa menerima berkat yang baru. Nah, begini, berkat yang baru tidak bisa di tempat yang lama. Tempatnya harus berubah. Firman Tuhan di Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua atau yang lama. Karena jika demikian, kantong yang tua itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Perhatikan baik-baik, Tuhan izinkan masalah untuk supaya kita mendapat anggur yang baru. Supaya kita bisa mendapat berkat yang baru, pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan dari masalah-masalah hidup setiap kita. Kalau kemarin kita berdoa, Tuhan sembuhkan sakit saya, ya saya sembuh. Tapi hari ini Tuhan sembuhkan saya. Ketika Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan berikan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan setiap kita. Bukan, kita harus menikmati proses yang Tuhan siapkan untuk setiap kita, sehingga dalam kondisi masalah kita, dalam kondisi sakit kita, dengan mata kepala kita bisa melihat begitu banyak kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Begitu banyak berkat yang lebih daripada kesembuhan yang Tuhan mau siapkan di depan mata kita. Lihat nih, betapa luar biasanya Kristus dalam kehidupan setiap kita semua. Nah, Tuhan mau kita mendapat pengalaman yang baru. Oleh sebab itu kantongnya mesti ganti. Kantong yang lama, kantong yang sudah tua, kantong kulit yang sudah lapuk itu harus diganti. Maksudnya apa? Hari ini Tuhan rindu mengganti kantong kulit yang tua agar tidak dikoyakkan oleh anggur baru, oleh berkat yang baru yang Tuhan siapkan, supaya dua-duanya terpelihara. Nah, salah satu alasan Tuhan hadirkan masalah dalam kehidupan kita untuk mengganti kantong anggur kita, yaitu bejana kehidupan kita ini. Pribadi kita, sikap kita, sifat kita dalam menghadapi masalah, sikap kita, pribadi kita yang terdiri dari tubuh dan jiwa ini, bagaimana respon tubuh dan jiwa ini menghadapi masalah itu. Ingat, yang Tuhan mau perubahan menuju kemenangan, bukan perubahan menuju kekalahan, perubahan menuju kerugian, tapi perubahan menuju kemenangan untuk menggapai berkat baru yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Justru masalah ini menggiring kita kepada perubahan. Perubahan untuk apa? Perubahan untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau ada masalah orang Kristennya malah lari daripada Tuhan, ya sama aja, kita gak berubah apa-apa. Justru dalam keadaan masalah, dalam keadaan tertekan, orang Kristen harus jadi juara. Karena kita seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, mengatasi badai, berjalan di atas badai, berjalan di atas angin. Itulah orang Kristen. Itulah orang percaya, itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kita harus berubah menuju kemenangan itu. Cara hidup kita harus berubah ketika ada di tengah-tengah masalah. Kita tidak bisa memakai cara hidup kita yang lama.
Kita harus mengganti cara hidup kita. Kita harus mengganti pola hidup kita. Kita harus mengganti gaya hidup kita. Sehingga masalah boleh datang, tapi orang Kristen tetap keluar sebagai pemenang. Karena begini loh, begitu istimewanya kita di hadapan Tuhan. Begitu istimewanya kita di pandangan mata Allah. Yesaya 41 ayat 9-10 menggambarkan betapa spesialnya kehidupan kita. Tuhan menuliskan janji-janjinya. Tetapi saya mau beritahu, untuk kita bisa menerima janji itu butuh perubahan. Butuh kita berubah untuk kita bisa menggapai, bisa meraih janji yang Tuhan berikan. Saya bacakan Yesaya 41 ayat 9-10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau raih janji ini. Kita harus berubah. Hidup kita, pola hidup kita harus berubah. Sikap kita dalam mengikut Tuhan pun harus berubah. Supaya kita bisa meraih kemenangan. Perubahan untuk menuju kemenangan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Kalau kita baca di ayat 9 ada kalimat engkau hambaku. Tuhan bilang sama kita ini hambanya Tuhan. Kalau kita ini hamba Tuhan, bos kita Yesus yang mau katakan jangan khawatir. Jangan pikirin hidupmu. Pikirkan saja pekerjaan yang Tuhan berikan. Hidupmu di tangan Tuhan. Saya sering katakan, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, serius sama Tuhan, Tuhan serius sama kita. Tuhan peduli sama setiap kita. Jangan pikirkan berkat kita. Kerjakan bagian kita. Jangan tanya apa yang bisa Tuhan lakukan buat kita. Tapi tanya apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Tapi lagi ada masalah, iya justru lagi masalah inilah kita harus tanya sama Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk engkau. Kalau Tuhan bilang engkau hambaku, tapi kadang orang Kristen Tuhan tuh jadi hambanya. Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati mama saya, Tuhan berkati papa saya, Tuhan berkati anak saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati konveksi saya, Tuhan berkati toko saya, Tuhan berkati kantor saya, Tuhan berkati proyek saya, Tuhan berkati. Tuhan disuruh-suruh. Itu namanya kita gak berubah. Tuhan kita suruh-suruh. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Tuhan bisa lakukan segalanya buat kita. Tapi tanyakan pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Meskipun di tengah-tengah masalah seperti ini. Berubah. Berubah. Pada malam hari ini saya mau katakan berubah. Tuhan katakan kepada setiap kita, engkau hambaku. Kita ini hamba Tuhan. Tuhan telah memilih kita. Aku telah memilih engkau. Tuhan bilang kita ini umat pilihan. Pilihan, sortiran, spesial di mata Tuhan. Pilihan itu artinya yang terbaik dipilih. Yang tidak baik dioper lagi. Kita ini yang dipilih. Dipilih itu dari yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik. Itu namanya dipilih. Tuh, mau gak kita dipilih Tuhan? Mau gak kita tunjukkan kualitas kita? Kita mau berubah supaya menunjukkan kualitas kita. Kita ini layak dipilih Tuhan. Tuhan katakan lagi di Yesaya 41 ayat ke-9 ada kalimat tidak menolak engkau. Tapi kadang-kadang orang Kristen baper. Ada masalah, Tuhan marah sama saya. Ada masalah, Tuhan tolak saya. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Tapi kita yang suka tolak Tuhan. Kita yang suka tolak Tuhan. Ada masalah kita salahin Tuhan. Ada masalah kita komplain sama Tuhan. Justru yang Tuhan tidak pernah menolak kita, tapi kita yang suka menolak Tuhan. Keras firman pada malam hari ini, tapi saya percaya kita ini burung elang. Kita burung Raja Wali, kita makan yang keras-keras. Kalau burung betet makan yang lembek-lembek. Pepaya, nanas, yang lembek-lembek. Kita burung Raja Wali, kita makan daging yang luar biasa. Kita makan buruan yang luar biasa. Tuhan katakan kita mengatasi langit, mengatasi bumi. Kita mengatasi badai. Tuhan yang mengatasi bumi, Tuhan yang mengatasi langit. Dan Tuhan yang kita sembah membawa kita bisa terbang melawan badai.
Haleluya. Berubah. Perubahan menuju kemenangan. Janji Tuhan di ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Kalau rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Hari ini kita susah, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu betul. Nah, Tuhan mau kita berubah. Kita berubah supaya kita bisa menerima janji Allah. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan ragu, jangan menyerah sama Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan, sama katakan Tuhan tidak pernah menyerah sama kita. Kadang-kadang kita yang suka menyerah sama keadaan. Bahkan kita menggadaikan Tuhan. Kita menggadaikan iman, kita menjual iman kita. Karena kita dalam kondisi yang susah. Saya mau katakan, Tuhan bilang apa? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Tuhan bilang aku memegang engkau dengan tangan kananku, kita mau nggak berubah? Kita ambil tangan kanannya Tuhan. Ketika Tuhan pegang kita, kita mau pegang Tuhan. Ketika Tuhan angkat kita, kita pegang Tuhan erat-erat. Tuhan jangan lepaskan aku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Karena Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saya mau kasih contoh. Kalau nggak ada contoh nggak seru. Saya mau kasih contoh. Contoh Gideon. Saya mau katakan berubah itu nggak gampang. Misalnya orang yang gemuk banget. Saya juga pernah gemuk sekali, berat saya 97 kilo. Untuk berubah ke arah yang baik, berubah untuk ngurusin badan itu nggak gampang, saudara. Harus diet makanan. Makanan nasi ditimbang-timbang 70 gram. Ayam 70 gram. Sayur 2 sendok, makan siang, makan malam. Setiap hari jalan 1 jam. Nggak gampang. Tapi butuh perubahan. Kita perlu berubah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Ada amin? Nah ini contohnya. Kalau di Alkitab namanya Gideon. Seorang hakim yang bernama Gideon. Ceritanya bangsa Israel jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel berlaku jahat di mata Tuhan. Dia menyembah Baal. Bangsa Israel, dia sering menyakiti hati Tuhan. Sehingga bangsa Israel Tuhan serahkan ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, orang Israel membuat tempat perlindungan. Membuat kubu-kubu di gua-gua. Nah setiap kali orang Israel menabur, datang orang Midian, datang orang Amalek untuk merampas hasil mereka. Nah berkemahlah orang Midian, orang Amalek di dekat daerah mereka. Dan memusnahkan hasil tanah mereka. Hasil ternak mereka. Sehingga orang Israel tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan pada hidup mereka. Karena mereka jahat di mata Tuhan. Sebab orang itu datang maju dengan ternak dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang, katakan itu. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dikatakan orang Midian, orang Amalek itu banyaknya seperti belalang. Tidak terhitung banyaknya. Untuk memusnahkan orang Israel. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru pada Tuhan, karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan aku yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Nah ketika itu, seorang malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra. Nah disinilah seorang Gideon hadir. Seorang Gideon, anaknya si Yoas, orang Abiezer itu, sedang menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Masalah buat Gideon takut. Jelas ditulis di Alkitab. Gideon sampai mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi, agar nggak kelihatan. Kalau kelihatan diapain? Dirampas. Gini, ini takut. Mereka lupa karena masalah. Mereka lupa kalau mereka itu apa? Mereka hamba Tuhan. Mereka yang telah dipilih Tuhan. Mereka nggak ingat siapa mereka. Karena ketakutannya mereka itu.
Lalu ayat yang ke-12, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Apa ya gagah berani? Mengirik gandum dalam pemerasan anggur. Mereka sedang takut, Gideon sedang takut. Kalau kita baca ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib? Mulai Gideon mempertanyakan kuasa Tuhan. Mulai Gideon lupa siapa dia. Mulai Gideon lupa siapa dia di mata Tuhan. Kadang-kadang masalah buat kita lupa betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita harus berubah. Ada amin? Ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepada dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, malaikat Tuhan mulai membangkitkan gairahnya Gideon. Mulai membangkitkan keberaniannya Gideon. Tetapi jawabnya kepadanya. Nah, ini di ayat yang ke-15. Tetapi jawab Gideon kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi firman Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau. Saya mau katakan, siapapun engkau, dari mana asalmu, dari mana kaum keluargamu, marga yang paling mana, marga yang paling rendah, apa yang paling sedikit, Tuhan tidak peduli. Kalau Tuhan yang mengutus engkau, engkau akan melakukan pekerjaan yang besar. Masa kita mau terima itu enggak? Kita mau berubah enggak? Kita mau terima itu enggak? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Perhatikan, Gideon menghancurkan orang Midian bukan dengan 1 juta pasukan, hanya dengan 300 pasukan. Mereka menghancurkan pasukan yang begitu banyak, yang Alkitab katakan seperti belalang, jumlahnya tidak terhitung, dikalahkan oleh 300 orang karena perubahan dari Gideon. Gideon bilang, ya, saya ini umat Tuhan. Tuhan yang mengutus saya. Aku ini hamba Tuhan. Tuhan sudah milih aku. Tuhan tidak menolak aku. Aku tidak takut, Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan itu Allahku. Aku diteguhkan Tuhan. Tuhan menolong hidupku. Aku memegang tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Itu perubahan Gideon. Tadinya dia yang takut, tadinya dia yang sembunyi, dia yang bilang, aduh suku aku Manasye yang paling rendah, aku dari yang paling kecil, aku ini seperti kecil, aku tidak dianggap sama orang. Tapi kalau Tuhan sudah utus kita, siap-siap kita menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Ini firman Tuhan. Perubahan adalah sesuatu yang Allah harapkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita berubah, kita akan melakukan kemenangan yang di luar bayangan kita. Bayangkan Gideon menghancurkan begitu banyak pasukan. Alkitab bilang seperti belalang, tidak terhitung banyaknya. Berserakan begitu banyak, dikalahkan hanya dengan 300 orang. 300 orang. Gak sampai 1 kelurahan itu bisa kalahkan orang yang begitu banyak. Firman Tuhan, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kesimpulan pada malam hari ini, ada 4 hal yang menghambat perubahan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, zona aman kita. Zona nyaman kita. Kita udah merasa nyaman. Kita males. Terjebak dalam pemikiran sendiri yang terbentuk dari pengalaman hidup yang pahit. Seperti ketika Tuhan bilang, Petrus beresin jala, gak ada ikan yang dapat. Ketika Tuhan bilang, ayo Petrus kita mengarah ke tempat yang lebih dalam. Petrus bilang apa? Petrus gak berubah. Dia bilang apa? Sudah semalam-malaman Tuhan. Sudah semalam-malaman aku cari ikan gak dapet. Ini udah pagi, saatnya dia mau tidur, dia mau istirahat. Itu masuk dalam zona nyamannya. Zona yang dia harus istirahat, dan dia terjebak. Kalau malam udah liwat gak dapet ikan, pagi udah gak mungkin dapet ikan. Petrus terjebak.
Itulah yang menghambat perubahan, itulah yang menghambat berkat baru yang Tuhan mau berikan pada setiap kita. Kita gak mau berubah. Zona nyaman, kita masih males-malesan. Tapi Tuhan bilang apa? Bawa aku ke tempat lebih dalam. Kita bawa ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah jalanmu. Maka ikan begitu banyak. Dan jalan mereka hampir koyak. Ikannya hampir 2 perahu, hampir mau tenggelam. Hal pertama yang membuat kita menghambat perubahan kita adalah apa? Zona nyaman kita. Yang kedua, mudah menyerah. Pasrah dengan situasi dan kondisi. Kayak Gideon tadi, pasrah, dia bilang apa? Hei, kau pahlawan gagah berani. Apa gagah berani? Orang dia aja mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Gideon takut. Bahkan Gideon punya alibi. Dia bilang apa? Kalau Tuhan mengutus, siapakah aku? Kalau Tuhan mengutus aku, siapa aku? Aku dari keturunan yang paling kecil dari suku Manasye. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Mudah menyerah. Pasrah dengan situasi dan kondisi. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Tuhan gak pernah menyerah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan gak pernah menyerah. Tuhan mau kasih yang terbaik untuk setiap kita. Masalahnya kita mau gak terima yang terbaik dari Tuhan. Kita mau mudah menyerah atau kita mau terus berjuang bersama dengan Tuhan. Ketika ada badai, kita mau kayak Bepet atau kita mau kayak Raja Wali. Ketika ada angin kencang, kita mau terbang tinggi nggak? Kita mau menyerah dalam keadaan atau kita mau terbang? Saya tidak mau menyerah. Selama ada Yesus, selama ada Tuhan, saya pasti bisa. Ada amin? Perhatikan baik-baik. Ada 4 hal. Yang pertama tadi zona nyaman kita. Yang kedua mudah menyerahnya kita, yang buat kita nggak bisa berubah. Yang menghambat kita menerima berkat baru dari Tuhan. Yang ketiga, lupa diri. Lupa siapa kita dan lupa siapa Tuhan kita. Lupa siapa kita dan lupa siapa Tuhan kita. Gideon begitu. Dia lupa siapa dirinya, betapa spesialnya hidup dia. Dan dia lupa siapa Tuhannya. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, Gideon sampai 3 kali ngetes Tuhan. Sampai 3 kali dia ngetes. Dia gak tahu siapa itu. Dia gak ngerti siapa itu. Beda sama Abraham. Ketika Abraham malam-malam Tuhan bicara, dia tahu itu Tuhan. Kenapa Abraham tahu? Karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Abraham tahu siapa hidupnya. Dan Abraham tahu siapa Tuhannya. Gideon sempat lupa. Dan inilah yang menghambat perubahan hidup kita. Yang juga membuat kita menghambat berkat Tuhan adalah hidup setiap kita. Kita lupa siapa diri kita, kita lupa siapa Tuhan kita. Kita lupa kita adalah umat pilihan, kita hamba Tuhan. Di mana Tuhan kita, Yesus, tidak pernah melalaikan kita sebagai hambanya. Kalau burung saya Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan pelihara begitu rupa. Ketika kita bekerja buat Tuhan, Tuhan perhitungkan setiap jari lelah setiap kita. Jangan lupa diri, jangan lupa siapa kita, jangan lupa siapa Tuhan kita. Tuhan kita yang memilih kita, Tuhan kita yang meneguhkan setiap kita. Firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau kita tahu siapa Allah kita, kita gak pernah bimbang dalam hidup setiap kita. Ada amin. Masalah boleh datang, saatnya kita terbang tinggi. Itu baru burung Raja Wali. Yang keempat, yang terakhir, 4 hal yang menghambat perubahan dalam kehidupan setiap kita. Lupa akan janji Tuhan. Kita lupa Tuhan, lupa janji Tuhan. Kita lupa kebenaran firman Tuhan. Masalah segitu beratnya sampai kita lupa firman Tuhan. Oleh sebab itu pastikan kita baca firman Tuhan setiap hari, supaya merema dalam kehidupan setiap kita. Masalah boleh datang, tapi firman Tuhan bergema di hati setiap kita, mengingatkan kita siapa kita, betapa spesialnya kita, dan betapa spesialnya Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu malam hari ini, berubah menuju kemenangan, berubah menuju berkat baru yang Tuhan berikan. Anggur baru Tuhan mau curahkan pada hidup setiap kita. Rubah hidup kita. Ganti kantong lama kita menjadi kantong yang baru, yang siap menerima kemenangan, yang siap menerima berkat baru daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk malam hari ini, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami mau jadi burung Raja Wali karena kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami sumpah burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayap kami Tuhan. Badai boleh datang, tapi itu akan membawa kami kepada berkat baru yang Tuhan siapkan, kemenangan baru yang Tuhan siapkan. Kami hanya tinggal berubah Tuhan. Kami hanya mau berubah supaya kami bisa menerima kantong yang baru, menerima anggur yang baru dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami gak mau terjebak dalam zona nyaman kami Tuhan. Kami tidak mau terjebak dengan rasa malas kami Tuhan. Kami gak mau terjebak dalam pemikiran sendiri yang terbentuk dari pengalaman hidup kami Bapa. Tapi kami mau masuk ke dalam zona iman bersama dengan Engkau Bapa. Kami gak mau gampang menyerah, tapi kami mau gigih Tuhan. Kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjuang bersama dengan Engkau. Kami gak mau lupa siapa diri kami. Dan kami gak mau melupakan Engkau Tuhan. Kami harus ingat betapa spesialnya kami, betapa spesialnya Engkau Tuhan, dan betapa firman-Mu, janji-janji-Mu akan membawa kami kepada kemenangan dan berkat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati untuk memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.